إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Islam adalah agama yang sempurna. Allah telah menyempurnakan Islam. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina." Pada hari ini kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian dan aku sempurnakan nikmat-nikmatku untuk kalian. Dan aku telah ridha Islam sebagai agama untuk kalian. Dan di antara bagian dari kesempurnaan Islam, Islam telah mengatur semua aspek segi kehidupan manusia. Tidak ada satupun sisi yang tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik hubungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu ibadat, ataupun hubungan antara manusia yaitu hubungan muamalat. Semuanya telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak lagi perlu penambahan dari manusia. Islam juga telah mengatur bagaimana kenegaraan seseorang. Islam telah mengatur bagaimana mereka bernegara. Islam telah mengatur itu semua di dalam Islam dengan hukum yang paling sempurna, dengan hukum yang paling adil dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama lagi bangsa kita akan merayakan menurut bahasa mereka sebuah pesta demokrasi di mana semua dari rakyat diharapkan akan ikut andil ke dalamnya, yaitu pemilihan presiden dan juga pemilihan anggota legislatif. Yang sungguh ini semua adalah bagian dari demokrasi, sebuah sistem yang mereka adopsi dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, yang mereka adopsi dari musuh-musuh Islam dan juga kaum muslimin, yang sama sekali tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demokrasi, bahwasanya kekuasaan adalah di tangan rakyat. Bahwasanya rakyat berhak menentukan hukum yang ingin mereka terapkan di antara mereka. Sebuah sistem yang menyatakan tidak ada tempat untuk hukum Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hanyalah hukum manusia. Bagaimana rakyat ingin menerapkan hukum di antara mereka, maka hukum itulah yang mereka terapkan, baik mencocoki ataupun menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa taala. Tidak lebih, tidak kurang. Seperti inilah kenyataan demokrasi. Bahwasanya kekuasaan yang mutlak berada di tangan rakyat. Mereka berhak menghalalkan suatu perkara. Mereka berhak mengharamkan suatu perkara. Mereka
Mereka berhak menganggap suatu tindakan adalah tindakan yang tidak melanggar hukum, meskipun di dalam syariat itu melanggar hukum. Mereka berhak menghalalkan sesuatu yang meskipun itu haram di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikarenakan kekuasaan dan hukum murni dan mutlak di tangan rakyat. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kondisi yang seperti ini kaum muslimin dipaksa untuk ikut menyaksikannya? Apakah kaum muslimin dianjurkan untuk ikut andil ke dalamnya? Bukankah di dalamnya terdapat penentangan yang sangat-sangat jelas bahwasanya hukum adalah murni di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Allah yang berhak menentukan hukum. Tidak ada hukum yang bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bertentangan, bertolak belakang sama sekali dengan hukum yang ada, yang akan kita saksikan sebentar lagi. Tatkala kita ikut menyoblos, tatkala kita ikut memilih, dengan sistem yang ada, sistem demokrasi, maka persiapkanlah jawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita mencoblos salah satu dari calon anggota legislatif, maka siapkanlah jawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya engkau ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa calon yang engkau pilih justru menerapkan hukum yang bertentangan dengan hukumku? Kenapa orang yang engkau pilih tidak menerapkan hukumku? Apakah hukum mereka lebih baik daripada hukumku? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kira-kira jawaban kita tatkala kita mempertanggungjawabkan tindakan kita tersebut? Tahukah kita bahwasanya memilih anggota legislatif bermakna adalah memilih orang-orang yang berhak membuat hukum, orang-orang yang berhak membuat undang-undang. Legislatif adalah orang yang memiliki wewenang untuk membuat hukum dan undang-undang. Itulah arti legislatif. Orangnya disebut legislator, orang yang berhak membuat undang-undang. Orang yang berhak membuat hukum, baik itu bertentangan maupun menyelisih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mereka kita beri hak untuk menentukan hukum. Dari ribuan calon, tidak ada satupun dari mereka yang menyuarakan bahwasanya jika mereka terpilih, mereka akan menerapkan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah-tengah masyarakatnya. Apakah yang seperti ini yang harus kita pilih? Apakah kita dalam keadaan darurat? Apakah kita diancam keselamatannya jika kita tidak memilih? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingkari orang-orang Yahudi yang ingin berhukum dengan selain hukumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas Rasul sallallahu alaihi wasallam membawa hukum dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih." Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad kepada orang-orang yang mereka itu mengira, orang-orang munafik, bukan orang-orang Yahudi. Tidakkah engkau melihat kepada mereka, orang-orang yang mengira bahwasanya mereka adalah orang-orang yang beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepadamu, dan mereka menyangka bahwasanya telah mereka beriman kepada apa-apa yang diturunkan sebelummu wahai Muhammad. Orang-orang munafik. Hanya mereka sangka saja mereka telah beriman kepada Al-Quran dan yang diturunkan sebelum Al-Quran. Namun bagaimana sikap mereka? Yuriduna an yatahakamu ila taghut.
Mereka masih ingin berhukum dengan hukum tagut. Mereka ingin berpaling dari hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasul-Nya. Mereka tidak ridha. Seandainya mereka diputuskan perkara mereka dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengkufuri sistem tersebut, padahal mereka telah diperintahkan untuk mengingkari taghut. Ciri-cirinya orang munafik, yuriduna an yatahakamu ila taghut wa qad umiru an yakfuru bih. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela orang-orang yang mencari hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Afa hukmal jahiliyati yabghun?" Apakah mereka mencari hukum selain hukum Allah? "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun." Siapa yang lebih baik dari Allah hukumnya bagi orang-orang yang yakin? Tidak ada. Tidak ada hukum yang lebih sempurna. Tidak ada hukum yang lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kita tatkala kita mencoblos, berarti kita mengizinkan orang tersebut untuk menetapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah ini bentuk keridhaan kita kepadanya? Bukankah kita telah memberikan izin kepada dia untuk menerapkan hukum yang meskipun itu bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kerusakan apa yang lebih besar daripada ini semua? Tidak ada kerusakan yang lebih besar daripada ini semua. Sehingga tidak pantas bagi seorang muslim, mukmin, apalagi seorang da'i ilallah, untuk membanding-bandingkan antara mafsadah dan maslahatnya. Kata mereka, lebih besar maslahatnya dengan kita mencoblos meskipun mereka sendiri mengakui adanya kemudaratannya. Apakah ada kemudaratan yang lebih besar daripada ini? Apakah ada kemudaratan yang lebih besar daripada menyaingi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pembuatan hukum? Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh perkara ini adalah bukan perkara yang remeh. Perkara ini berkaitan dengan tauhid. Perkara ini berkaitan dengan kesyirikan. Sehingga sudah sepantasnya bagi seorang muslim untuk mereka kembali kepada agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengingkari semua yang bertentangan dan menyelisihi hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguh satu saja sudah cukup kerusakan dari pemilu tersebut. Di dalamnya terdapat penandingan terhadap hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya terdapat keridhaan kepada orang-orang yang akan menerapkan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana lagi jika ditambahkan kepadanya kerusakan-kerusakan yang lainnya? Di dalamnya disamakan antara suara seorang muslim dengan suara orang kafir. 1:1, tidak lebih dan tidak kurang. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala mensifatkan orang-orang kafir sebagai sejelek-jelek makhluk. Bukan lagi sejelek-jelek binatang, bahkan sejelek-jeleknya makhluk. Apakah yang seperti ini layak untuk disamakan suaranya
dengan suara seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. La yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun, kata Allah. Tidaklah sama antara orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui di dalam demokrasi dan pemilu. Disamakan antara laki-laki dan perempuan dalam segala hal. Dalam kepemimpinan juga disamakan. Dia berhak untuk menjadi presiden. Dia berhak untuk menjadi calon anggota legislatif sama seperti laki-laki. Mereka berhak untuk diserahkan urusan kepada mereka. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yuflihu qaumun wallau amrahum ra'ah. Tidak akan berhasil suatu kaum yang menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Dan Allah Subhanahu wa taala juga membedakan antara laki-laki dan wanita, kata Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang Maryam. Walaisa zakaru kal unsa. Orang tuanya Maryam. Tatkala orang tuanya bernazar, jika anak mereka akan mereka wakafkan untuk mengkhidmat tempat ibadah, mengkhidmat agama Allah Subhanahu wa taala, melayani agama Allah. Namun ternyata yang lahir adalah seorang wanita, Maryam. Maka kata orang tuanya, walaisal zakaru kal unsa. Dan tidaklah sama antara wanita dan laki-laki. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita jalani dan yang akan kita jalani nanti, dari pemilu maupun pemilihan anggota legislatif dan yang semisalnya, semuanya adalah murni produk dari orang-orang kafir. Sistem demokrasi sendiri berasal dari orang-orang yang Yunani kuno. Orang-orang yang bahkan tidak beragama. Bagaimana mungkin setelah datangnya Islam, Nabi SAW sendiri sama sekali tidak melirik ke arahnya. Padahal sistem ini, demokrasi telah ada di zaman sebelum Masehi. Namun ketika datang Islam, Islam sama sekali tidak melirik kepada sistem ini. Bukankah ini merupakan pertanda bahwasanya Islam sama sekali tidak menginginkan sistem tersebut di dalam Islam? Dan bukankah ini merupakan tanda yang paling jelas bahwasanya ini adalah murni produk mereka? Dan tidaklah mereka ingin memasukkannya ke dalam kaum muslimin, melainkan untuk merusak kaum muslimin, melainkan untuk merusak akidahnya kaum muslimin. Sama sekali mereka tidak akan menginginkan kebahagiaan bagi kaum muslimin. Mereka sama sekali tidak akan membuat kita bahagia. Dan ini adalah janji dari mereka, bahwasanya mereka tidak akan pernah puas dengan kita sampai benar-benar kita mengikuti mereka dalam segala hal, termasuk dalam kehidupan bernegara kita. Mereka ingin kita sama seperti mereka. Mereka ingin kita sama-sama dengan mereka sebagaimana mereka terjatuh ke dalam kekufuran. Maka hendaknya kaum muslimin pun sama seperti mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Sungguh tidak akan ridho orang-orang ahlul kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, sampai mereka kalian benar-benar mengikuti agama mereka. Sungguh tidak ada yang diinginkan oleh mereka dengan menerapkan sistem demokrasi kepada kita, melainkan untuk menjerumuskan kita ke dalam kesesatan yang nyata. Sehingga sudah saatnya bagi kaum muslimin untuk mereka sadar bahwasanya kita telah masuk ke dalam jurang yang sangat jauh, yang diinginkan oleh musuh-musuh Islam dan juga musuhnya kaum muslimin. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kaum muslimin taufik dan juga hidayah kepada mereka agar mereka bisa melihat bahwasanya yang jelek adalah jelek dan mereka diberi kekuatan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin.